Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat Capres dan Cawapres yang digelar sebanyak 5 kali. Namun, ada format yang berbeda dalam debat Cawapres kali ini. Jika tahun 2019 lalu ada debat khusus untuk Cawapres, khusus kali ini saat debat Cawapres didampingi oleh Capres di panggung dan porsi bicaranya dibedakan. Artinya, porsi Cawapres lebih banyak dan Capres boleh ikut berbicara. Hal ini berbeda dengan format 5 tahun lalu, di mana saat debat Cawapres, Capres tidak diikut sertakan. Perubahan format debat Cawapres ini langsung mendapatkan respon dari para pakar dan analis politik. Sebagian besar menyayangkan perubahan format debat Cawapres kali ini. Format debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 saling mendampingi dengan pasangannya selain merendahkan kemampuan intelektual dan kapabilitas masing-masing keenam kandidat juga merusak akal sehat. Alasan saling bahu-membahu tidak bisa diterima sehat nalar. Sebab untuk menilai bahu-membahu sudah bisa terungkap pada saat debat antar paslon. Karena itu mutlak dilakukan debat antar capres dan debat antar cawapres tanpa Belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi, tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Menguntungkan pasangan tertentu nggak Gus, nggak ada debat Cawapres ini? Ya sebetulnya debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik ya kita adu gagasan, adu program, adu ide, ya kita siap melakukan itu, tapi KPU kita tunggulah supaya lebih terbuka. Tapi tetap berharap ada debat khusus Cawapres itu ya Gus ya? Ya pasti, kita ingin berharap itu. Gus, tadi kan di undangan seperti apa? Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Saya enggak mau ikut ngatur. Membuat masyarakat tidak bisa menilai secara utuh Pak Cawapres itu. Ya bilang itu ke pada nanti pencapaian gagasan kami, visi misi yang kita sampaikan itu kita fokusnya ke situ, dan apapun aturan dari KPU ya kita ikutkan, kita ikut aja kok sifatnya ya, mau aturannya seperti apa ya kembali lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita harus mengikuti aturan yang sudah digariskan, yang sudah diputuskan kita ikutin. Kita tidak bertanya lagi kenapa itu kenapa. Kalau sudah diputuskan oleh KPU kita laksanakan dengan baik, dan itu juga yang kita sampaikan kepada seluruh TKD di daerah, lakukan ini dengan baik dengan mengikuti. Pemirsa, kalau kita berpatokan dari sosial media milik KPU resmi, memang dikatakan format debat Cawapres yang akan diadakan ini sebanyak 5 kali, di mana 3 diantaranya adalah debat khusus Capres,
sementara 2 khusus lainnya ini adalah khusus Cawapres. Itu artinya bahwa masih ada kesempatan kita akan menyaksikan debat khusus Cawapres. Tapi memang beberapa hari terakhir mulai muncul pro dan kontra terkait kemungkinan bahwa debat khusus Cawapres ditiadakan, jadi digabung semuanya. Atau Capres bisa ikut nimbrung ketika sesi debat Cawapres. Tentu saja ini menuai pro dan kontra, khususnya kontra yang menganggap bahwa spesialisasi masyarakat kemungkinan tidak akan tahu kapabilitas bahkan juga kemampuan dari Cawapresnya. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir di sini Mas Nyarwi Ahmad sebagai pengamat politik kita. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Nyarwi. Malam, Cak. Assalamualaikum. Kita sudah melihat ada 3 dari tim masing-masing Capres dan juga Cawapres. Saya sebutkan ini satu persatu. Mas Syaiful Huda dari pasangan Amin, Mbak Cheryl Tanzil dari Prabowo Gibran, dan juga Mas Seno Bagaskara dari Ganjar Mahfud MD. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam. Ya, selamat malam semuanya. Mas, Bapak-bapak, Mbak. Baik. Saya masih belum berkesempatan ini seluruh narasumber saya untuk meminta konfirmasi langsung kepada KPU. Tapi bolehlah kita membahas mengenai ramai atau juga pro dan kontra kemungkinan debat Cawapres ini ditiadakan. Sekarang saya ingin ke pasangan Amin terlebih dahulu. Mas Syaiful Huda, bagaimana dari tim Amin? Kira-kira sepakat tidak sih kalau ya tidak ada sesi khusus Cawapres, Capresnya boleh ikut nimbrung menjawab? Bagusnya saya kira memang perlu ada sistem yang dibedakan antara calon presiden dan wakil presiden. Banyak saya kira reasoning kenapa harus dipisah antara capres, cawapres, dua-duanya dikasih kesempatan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebenarnya di dalam undang-undang telah jelas diatur dalam pasal 277 ayat 1 bahwa debat dilaksanakan 5 kali, 3 kali untuk capres dan 2 kali untuk cawapres. Itu tegas banget. Artinya kalau bunyi undang-undang ini tidak dilaksanakan oleh KPU, berarti KPU tidak menjalankan undang-undang. Nah, saya kira konsekuensinya bisa panjang. Nah, karena itu mumpung ini saya kira belum terlaksana, saya kira tidak ada salahnya kalau KPU perlu memastikan lagi, mempertegas lagi pada publik bahwa KPU tunduk terhadap undang-undang, terutama pada pasal 277 ayat 1 yang menyatakan dengan tegas terkait dengan pelaksanaan debat, memisahkan session antara capres dan cawapres. Kalau ini menjadi rujukan bersama tidak ada perdebatan sebenarnya. Nah, karena itu kita tunggu lagi saja keputusan KPU menyangkut soal kewajiban KPU untuk menjalankan undang-undang. Ini yang kedua. Yang kedua, bagi pasangan Amin yang sudah mendeklarasikan sebagai pasangan duit tunggal nasional, saya kira memang perlu untuk memisahkan ini supaya publik tahu betul pasangan Mas Anies dan Gus Imin betul-betul merepresentasikan duit tunggal. Artinya kalau pasangan Amin sudah mendeklarasikan duit tunggal, artinya dua-duanya menjadi penting. Posisi capres dan cawapres bersama-sama bertekad, semua diurus, semua diputuskan bersama-sama. Jangan sampai ada kejadian di mana cawapres hanya menjadi ban serep, diajak dalam konteks elektoral, tapi ketika berkuasa, ketika memimpin kepimpinan nasional tidak dilibatkan sama sekali. Ya. Nah, publik saya kira perlu untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing posisi capres maupun cawapres. Okay. Yang keempat, Mbak, di dalam visi misi dan program pasangan Amin ada memang ruang yang sudah dibagi visi misi yang menjadi bagian dari komitmen yang nanti akan sepenuhnya menjadi kebijakannya ada di cawapres dan mana yang ada di capres. Nah, karena itu ruang ini perlu diketahui publik dan visi misi belum bisa disampaikan dengan baik kalau dua-duanya tidak dikasih kesempatan session berbeda-beda. Okay. Jadi sekali lagi kita minta untuk KPU tunduk pada undang-undang karena
berisiko panjang ketika tidak sesuai dengan undang-undang. Oke, kalau dari pasangan Amin tidak setuju, kalau dari Ganjar Mahfud seperti apa Mas Seno? Setuju nggak kalau sesi cawapres ditiadakan? Ya tentu saja Mbak, saya percaya bahwa format yang selama ini sudah diterapkan di tahun 2014 dan di 2019 terkait dengan debat capres, ini adalah format yang baik. Buktinya kita bisa menjalankannya dengan prosedural, dengan oke, masyarakat bisa menilai dengan baik semuanya, kalangan akademisi, kelompok masyarakat sipil, para pemerhati, juga calon pemilih secara umum, bisa melihat secara utuh bagaimana kualitas dari calon presiden dan calon wakil presiden. Sudah disampaikan tadi bahwa secara undang-undang pun regulasinya mengatakan demikian di pasal 277 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Disampaikan dengan gamblang debat 5 kali, 3 kalinya calon presiden menyampaikan dan saling beradu gagasan, dan 2 kalinya calon wakil presiden menyampaikan. Maka format ini sudah tidak perlu dikotak-atik lagi sebenarnya kalau bicara tentang pelaksanaan pemilu yang mampu menampilkan kualitas terbaik. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, kalau saat wacana ini mencual ke publik, sebenarnya ada urgensi apa sih untuk mengubah format dari debat yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Yang selama ini sudah terbukti bisa berjalan dengan baik, kok kemudian mau diubah di tengah-tengah pertandingan berjalan. Kita sepakat bahwa hari ini saat bicara pemilu kita ingin mengedepankan gagasan. Kita sepakat bahwa di dalam pemilu ini kita ingin mengedepankan dialog yang konstruktif tentang pemikiran terbaik dari para calon pemimpin bangsa ke depan. Nah, caranya bagaimana dalam menguji itu? Secara formal di dalam lembaga penyelenggaraan negara, itu bisa diketahui oleh publik secara gamblang dengan melakukan atau menonton debat capres dan cawapres itu. Menjadi hak publik untuk mengetahui bagaimana sih kualitas personal, pemikiran personal, gagasan, pemikiran-pemikiran dari para kandidat yang bertarung. Dan hari ini di dalam mekanisme demokrasi kita sudah disiapkan wahananya, yaitu debat menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka bagi saya hari ini kalau ini diganti, tadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga sudah menyampaikan melalui Pak Todung Mulya Lubis bahwa kita tidak sepakat apabila aturan yang sudah kita ketahui dan sepakati bersama kemudian di tengah jalan berubah. Ini kita yakini bahwa kalau dari pasangan calon kami sendiri, baik Pak Ganjar dan Pak Mahfud, masing-masing punya kualitas yang hari ini harus dipertontonkan dengan baik. Dan tidak boleh ada salah satu kandidat yang hanya sebagai pelengkap. Dua-duanya ini harus punya kualitas yang mumpuni dan publik berhak untuk menguji itu dan mengetahui itu. Saya rasa itu. Terima kasih, Mbak. Baik, sekarang saya ke Mbak Ceril. Mbak Ceril, ini dua tampaknya tidak setuju ini. Kalau Mbak Ceril seperti apa? Ya, saya setuju banget ya dengan dikatakan tadi Mas Seno ya, dan juga sebelumnya oleh Pak Saiful Huda. Memang betul visi misi perlu dipertontonkan dengan baik agar masyarakat tahu siapa yang mereka pilih. Tapi dari kami tadi juga sudah ada ya cuplikan wawancara dengan Ketua TKN yang menyatakan bahwa apapun formatnya, kami akan menghormati keputusan KPU. Apakah itu formatnya seperti pemilu-pemilu sebelumnya, ataupun formatnya yang katanya cawapres hadir tapi juga diberi porsi lebih banyak tapi capresnya hadir, kami siap. Karena pada dasarnya paslon kami bukan orang-orang yang belum pernah berdebat. Kita tahu Pak Prabowo mungkin yang paling berpengalaman untuk ajang debat ini. Sementara Gibran juga sudah menjabat sebagai wali kota, berarti juga sudah melewati proses debat, mungkin dengan skala yang berbeda, tapi kami yakin bahwa ini nggak ada masalah. Jadi kami siap ya, apapun format yang diberikan oleh KPU. Baik, terima kasih Mbak Ceril. Intinya bahwa dari Prabowo Gibran, apapun yang nanti akan dibuat formatnya dari KPU, debat capres-cawapres, sesi cawapres ditiadakan itu akan setuju-setuju saja. Nanti mungkin saat lagi saya ingin ke Mas Nyarwi. Sebenarnya boleh tidak sih ketika beda dengan format sebelumnya 2 periode berikutnya, untuk sesi cawapres ada sesi khusus, tapi boleh nimbrung capresnya sesaat lagi.